Selamat siang, perkenalkan saya Filia Marcella Putri dengan NIM C1C020124, ruang 11 akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran piutang. Pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit, disertai dengan perubahan-perubahan atau pertambahan piutang, piutang tertagih, sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu karena perusahaan mengadakan transaksi-transaksi penjualan secara kredit, menunjukkan jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jenis-jenis piutang. Pertama, piutang dagang, yaitu piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Kedua, utang wesel, yaitu piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pembelian pinjaman dalam bentuk uang. Tiga, piutang surat berharga, contohnya bilet giro belum jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. Keempat, beban dibayar di muka, contohnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka. Kelima, setoran jaminan. Contohnya untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Keenam, piutang pajak, contohnya yaitu angsuran pajak, pajak masukan, dan kelebihan bayar pajak. Dan yang terakhir adalah piutang usaha, adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Manfaat anggaran piutang. Secara umum, sebagai pedoman kerja, sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang, karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja, sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Tiga, sebagai alat pengawas kerja untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Secara khusus, sebagai dasar penyusunan anggaran kas, karena piutang yang tertagih akan berakibat penambahan terhadap kas. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Pertama, jumlah penjualan. Semakin besar jumlah penjualan, akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan, sehingga piutang perusahaan juga akan bertambah. Kedua, keadaan persaingan di pasar. Semakin tinggi tingkat persaingan di pasar, maka volume penjualan secara kredit juga semakin meningkat. Tiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Semakin kuat posisi perusahaan di pasaran, maka perusahaan cenderung untuk melakukan penjualan secara tunai. Namun sebaliknya, jika posisi perusahaan cenderung lemah, maka perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Keempat, syarat pembayaran atau term of payment. Semakin besar potongan penjualan secara tunai, maka piutang akan semakin sedikit. Artinya, konsumen cenderung membeli secara tunai. Kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Semakin intens perusahaan melakukan penagihan piutang, maka jumlah piutang perusahaan semakin berkurang. Namun sebaliknya, jika perusahaan tidak aktif, maka jumlah piutang yang juga akan semakin menumpuk. Dan yang terakhir, rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Semakin besar rencana penjualan secara kredit, berakibat jumlah piutang juga semakin besar. Demikian juga sebaliknya, jika rencana penjualan secara kredit dikurangkan, maka piutang juga semakin mengecil. Tahapan dalam menyusun anggaran piutang. Pertama, tentukan presentasi penjualan. Hal yang pertama harus Anda lakukan adalah mencari tahu dan menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan, triwulan, atau jangka waktu tertentu. Kedua, menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Hal ini akan mempengaruhi jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan dan merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya.
Misalnya, Anda membolehkan pelanggan untuk melakukan pembelian secara kredit jika jumlah nilai pembelanjaan mereka di atas nilai yang telah Anda buat, atau mereka telah melakukan pembelian berkali-kali. Ketiga, ketahui presentasi piutang tak tertagih pada bisnis Anda. Sebagai pemilik bisnis, pastikan juga Anda mengetahui besaran piutang tak tertagih yang biasanya ditentukan dengan presentasi dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya. Keempat, menentukan term of credit. Langkah terakhir, Anda harus memastikan Anda memiliki kesepakatan jangka waktu pelunasan yang saling menguntungkan bagi Anda maupun konsumen Anda. Jika memungkinkan, tetapkan denda bagi pelanggan yang melakukan keterlambatan pembayaran. Terapkan diskon jika pelanggan Anda membayar lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. Tips terbaik dalam melakukan pengelolaan piutang. Selalu perbarui informasi kontak pelanggan, mengintegrasikan proses persetujuan kredit terstruktur, kirim faktur sesegera mungkin, kirim email pengingat, dan tetapkan tanggal jatuh tempo lebih awal. Perputaran piutang atau permohonan piutang. Piutang adalah unsur modal kerja dalam kondisi berputar, yaitu dari kas, proses komoditi, penjualan, piutang, kembali ke kas. Makin cepat perputaran piutang, makin baik kondisi keuangan perusahaan. Perputaran piutang dapat disajikan dengan perhitungan penjualan bersih secara kredit dibagi rata-rata piutang, kemudian 360 hari dibagi-bagikan piutang menghasilkan hari rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period of accounts receivable. Manajer keuangan harus mengetahui penjualan secara kredit dan rata-rata piutang sepanjang tahun di setiap saat. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, ia dapat mengatur arus kas masuk dan tagihan keluar. Terakhir, pengendalian piutang. Perputaran piutang harus dikendalikan dengan menyusun tabel piutang, penjadwalan piutang-piutang, di mana dalam tabel tersebut dapat diketahui piutang yang dapat ditagih dan piutang yang lambat, dan diketahui penghutang atau debitur yang buruk. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.